Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali meluncur di Indonesia, Samsung Galaxy S7 Edge ini dihargai 10,5 juta rupiah yang membawa fitur unik dan spesifikasi kelas atas. Lalu apakah masih layak untuk digunakan di tahun ini? Apalagi sekarang harganya cuma sekitar 1 jutaan untuk yang bekas garansi resmi seperti ini. Oke, selamat datang kembali di channel ini. Ini dia review Galaxy S7 Edge di tahun 2020. Bentuk secara keseluruhan dari Galaxy S7 Edge ini tidak terlalu berbeda dengan pendahulunya, tapi di Galaxy S7 Edge ini Samsung memberikan lengkungan di pinggir bodi belakang sehingga terasa nyaman saat berada di telapak tangan. Material kaca melengkung di kedua sisi dengan frame berbahan metal membuat Galaxy S7 Edge ini terlihat keren, mahal, dan gak terlalu ketinggalan banget untuk desainnya ini. Ya, walaupun untuk rasio layarnya emang ketinggalan sih. Untuk bagian belakang ini udah saya transparanin dan seperti biasa dikasih skin karbon juga ya, supaya enak dilihatnya dan gak terlalu ninggalin sidik jari di bagian belakangnya. Di bagian depannya ini terdapat layar berukuran 5,5 inch dengan resolusi 2560x1440 dan dengan Super AMOLED. Layarnya ini udah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 4. Soal kualitas layarnya udah nggak perlu diragukan lagi ya, karena emang oke banget. Untuk menonton video ataupun film juga enak untuk dilihatnya. Dan walaupun udah berjalan hampir 4 tahun, LCD dari Galaxy S7 Edge yang saya review ini juga nggak ada shadow dan tompel. Di bagian tepi atasnya terdapat kamera depan, earpiece, sensor, dan LED notifikasi. Untuk bagian bawahnya terdapat satu tombol fisik dan dua soft button. Untuk tombol fisiknya ini juga berfungsi sebagai sensor sidik jari. Di bagian kanan ini terdapat tombol power yang menurut saya tombol powernya ini sangat pas untuk peletakannya. Di bagian atasnya terdiri dari dua garis antena, mic, dan Galaxy S7 ini memiliki dual slot SIM card dan support microSD yang sayangnya bertipe hybrid, tidak seperti Galaxy A5 2016 yang kemarin di review. Di bagian kirinya terdapat tombol volume yang menurut saya tombolnya kurang pas peletakannya, kayak rada ke atas gitu untuk peletakannya ya. Di bagian bawahnya terdapat dua garis antena, speaker, lubang charger yang masih micro USB, dan lubang jack 3,5 mm. Lalu dengan nama perangkat yang ada sebutan Edge, tentu nggak lengkap kalau nggak ada fitur yang menarik. Samsung memberikan fitur seperti notifikasi saat layar dibalik seperti ini. Lalu saat always on display dimatikan juga masih bisa melihat notifikasi yang ada dengan cara swipe 2 kali seperti ini. Dan terdapat edge screen yang fungsinya untuk shortcut seperti ini dan masih banyak lagi. Untuk peletakan edge screen-nya ini juga bisa diganti mau di kanan ataupun di kiri dan bisa juga dihilangkan. Galaxy S7 Edge ini memiliki versi Android terakhir yaitu Oreo dan dengan kustomisasi touchwiz. Secara keseluruhan saya suka sama UI dari Samsung ini, tampilannya yang ke Samsung dengan beberapa aplikasi bawaannya yang menurut saya ini berguna. Lalu juga terdapat fitur-fitur yang menurut saya menarik, seperti game tools yang tentunya bakal berguna banget saat bermain game. Fitur ini bisa menghentikan notifikasi, mengunci tombol reset dan back supaya nggak sengaja kepencet saat bermain, dan terdapat juga screen record untuk merekam layar saat bermain game. Dan di pengaturan juga terdapat untuk mengubah resolusi layar dari HD, Full HD, dan QHD. Oke, sekarang kita ke bagian performanya. Dengan dibekali spesifikasi kelas atas seperti prosesor octa-core Exynos 8890 dan RAM 4GB, tentu performa yang diberikan itu oke banget. Untuk sekarang juga masih lumayan kok. Selama dipakai kurang lebih 3 mingguan, saya sih masih merasa puas sama performanya. Untuk multitasking masih lancar, untuk suara Antutunya sekitar 180 ribuan, untuk main real racing masih lancar kok. Untuk AOV juga sama masih lancar, tapi untuk AOV ini cuma bertahan di 30 fps doang ya, nggak lebih. Ini juga settingan rata kanan kok.
Untuk Galaxy S7 Edge ini terdapat heat pipe yang sukses membuat Galaxy S7 Edge ini nggak panas. Hangat sih iya, tapi nggak sampai ngeganggu banget kok saat digenggam. Baterai 3600 mAh-nya ini juga masih lumayan, seharian masih bisa kok kalau digunakan untuk bermain sosial media doang. Kalau untuk hal lain kayak main game dan dengerin musik paling dapat screen on time sekitar 4 jam. Ya untungnya untuk pengecasnya ini udah support fast charging dan fast wireless charging. Jadi nggak lama-lama amat kok untuk ngecas Galaxy S7 Edge ini. Sebagai pelengkap, di sebelah kamera belakang terdapat juga sensor S-Halt yang berfungsi sebagai pengukur detak jantung, kadar oksigen di tubuh, hingga tingkat stres. Untuk kamera belakang Galaxy S7 Edge ini memiliki resolusi 12 megapiksel dengan aperture f1.7 dengan teknologi dual pixel. Ini HP Samsung pertama yang menggunakan teknologi dual pixel. Teknologi ini membuat kamera dapat mengunci fokus objek dengan ekstra cepat seperti ini. Untuk menjepret kameranya pun juga nggak kalah cepat. Kamera depannya beresolusi 5 megapiksel dengan aperture f1.7 dan Samsung juga memberikan shortcut untuk membuka kameranya, yaitu dengan cara menekan tombol home sebanyak 2 kali untuk membuka kameranya. Dari sisi kualitas, hasil ini gak kalah sama HP di kelas menengah saat ini. Untuk hasilnya masih sangat tajam, noise yang dihasilkan juga minim saat memotret di tempat yang kurang cahaya. Bahkan, objek yang dilihat di layar HP terkadang lebih terang dari aslinya. Merekam video pun hasilnya masih memuaskan, pergerakan cukup smooth, perpindahan objek tidak kasar. Merekam video dengan Galaxy S7 Edge ini bisa mendukung hingga resolusi 4K 30 fps. Sekarang ke kesimpulan dari review Galaxy S7 Edge ini, menurut saya HP ini sih masih layak ya untuk digunakan di tahun ini atau tahun berikutnya, karena desainnya ini loh yang menurut saya bagus banget dan gak terlalu ketinggalan. Ya walaupun layarnya ini masih 16:9, gak kayak sekarang ini yang 18:9 ke atas. Untuk kualitas layarnya ini mantap banget dan tajam banget gambar yang dihasilkan. Lalu untuk kameranya juga masih bagus untuk hasilnya. Lalu untuk digenggam satu tangan juga masih enak, walaupun ukuran layarnya ini 5,5 inch. Ya walaupun kekurangannya ini cuma di bagian softwarenya yang pasti ketinggalan banget ya. Selain itu semuanya bagus kok. Saya juga lebih baik pilih mantan flagship seperti ini daripada HP di kelas menengah yang baru-baru ini. Mungkin sekian video review Galaxy S7 Edge ini. Jangan lupa subscribe channel ini, like jika suka dan dislike kalau nggak suka. Dan maaf jika masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.